Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fitriatul Husna, NIM 20 14 02 0087. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang bahasa, berbahasa, dan berpikir. Baiklah, pembahasan pertama kita yaitu pengertian tentang bahasa, berbahasa, dan berpikir. Pertama, kita akan mengetahui dulu apa itu bahasa. Apakah teman-teman sekalian tahu bahasa itu apa? Ungkapan. Ya, bahasa adalah atau bahasa bisa juga dikatakan sebagai ungkapan yang mana mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Sesuatu yang dimaksudkan oleh pembicara agar bisa dipahami dan dimengerti oleh pendengar atau lawan bicara melalui bahasa yang diungkapkan. Bahasa juga merupakan sarana di mana seseorang dapat mengungkapkan ide, konsep, atau perasaannya dengan menggunakan seperangkat lambang yang telah disepakati bersama. Yang kedua, yaitu pengertian dari berbahasa. Apakah teman-teman sekalian tahu apa itu berbahasa? Berucap atau berkata? Ya. Berbahasa ialah berucap kata atau kalimat yang melibatkan indera pengucap untuk mengungkapkan apa yang ada di pikiran. Secara etimologi, berbahasa memiliki arti dalam kelas verbal atau kata kerja, sehingga berbahasa dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Dalam bahasa Arab, bahasa berarti hadatha yahdutsu. Kata dasar tersebut dalam ilmu shorof berkembang menjadi tahaddatsa yatahaddatsu, yang artinya menjadi berbincang-bincang. Ada kata lain yaitu takallama yatakallamu, yang artinya saling berbicara. Kata itu akarnya adalah kallama yukalimu. Ada lagi kata lain yaitu natako yantiku, yang artinya mengucap. Maka dalam bahasa Arab ada istilah al-lughatu mantuqah, yang artinya bahasa lisan. Yang ketiga yaitu pengertian berpikir. Berpikir adalah perkembangan ide dan konsep yang merupakan kegiatan fisik namun juga merupakan kegiatan mental dan juga merupakan suatu proses yang membuahkan pengetahuan. Proses ini merupakan serangkaian gerak pemikiran dalam mengikuti jalan pemikiran tertentu yang akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan yang berupa pengetahuan. Pembahasan berikutnya yaitu tentang fungsi dari bahasa. Fungsi dari bahasa ada 7. Yang pertama, fungsi instrumental. Fungsi instrumental melayani pengolahan lingkungan menyebabkan peristiwa-peristiwa tertentu terjadi. Yang kedua, fungsi regulasi. Fungsi regulasi bertindak untuk mengawasi serta mengendalikan peristiwa-peristiwa. Terkadang, fungsi regulasi ini sukar dibedakan dari fungsi instrumental. Fungsi regulasi atau fungsi pengaturan ini bertindak untuk mengatur dan mengendalikan orang lain. Yang ketiga, fungsi representasional. Fungsi representasional adalah penggunaan bahasa untuk membuat pernyataan-pernyataan, menyampaikan fakta-fakta dan pengetahuan, menjelaskan atau melaporkan dengan perkataan lain menggambarkan realitas yang sebenarnya seperti yang dilihat seseorang.
Yang keempat yaitu fungsi interaksional. Fungsi interaksional ini bertugas untuk menjamin dan memantapkan ketahanan, serta melangsungkan komunikasi sosial. Keberhasilan komunikasi interaksional ini menuntut pengetahuan secukupnya mengenai logat, logat khusus, lelucon, cerita rakyat, adat istiadat, dan budaya setempat, tata krama, pergaulan, dan sebagainya. Yang kelima, fungsi personal. Fungsi personal ini memberikan kesempatan kepada seseorang pembicara untuk mengekspresikan perasaannya, emosi, pribadi, serta reaksi-reaksinya yang mendalam. Kepribadian seseorang biasanya ditandai oleh penggunaan fungsi persona bahasanya dalam berkomunikasi. Dalam hakikat bahasa, persona ini jelas bahwa kesadaran, perasaan, dan budaya turut sama-sama berinteraksi dengan cara-cara yang belum diselidiki secara mendalam. Yang keenam, fungsi heuristik. Fungsi heuristik ini melibatkan penggunaan bahasa untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan mempelajari seluk-beluk lingkungan. Fungsi heuristik seringkali disampaikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang menuntut jawaban. Secara khusus, anak-anak memanfaatkan penggunaan fungsi heuristik ini dalam aneka pertanyaan. Mengapa? Yang tidak putus-putusnya mengenai dunia sekeliling alam sekitar mereka. Penyelidikan rasa ingin tahu merupakan suatu metode heuristik untuk memperoleh representasi realitas dari orang lain. Yang ketujuh, yaitu fungsi imajinatif. Fungsi imajinatif melayani penciptaan sistem-sistem atau gagasan-gagasan yang imajinatif. Mengisahkan cerita-cerita dongeng, membaca lelucon, atau menulis novel merupakan praktik penggunaan fungsi imajinatif bahasa. Perlu kita perhatikan bahwa ketujuh fungsi bahasa yang telah kita jelaskan tadi, fungsi tersebut saling mengisi, saling menguatkan satu sama lain, namun tidak saling membedakan. Pembahasan selanjutnya yaitu ciri-ciri bahasa. Ciri-ciri bahasa ada 12. Yang pertama, bahasa adalah sebuah sistem. Kedua, bahasa itu berwujud lambang. Yang ketiga, bahasa itu berupa bunyi. Yang keempat, bahasa itu bersifat arbitrer. Yang kelima, bahasa itu bermakna. Yang keenam, bahasa itu bersifat konvensial. Yang ketujuh, bahasa itu bersifat unik. Yang kedelapan, bahasa itu bersifat universal. Yang kesembilan, bahasa itu bersifat produktif. Yang kesepuluh, bahasa itu bervariasi. Yang ke-11, bahasa itu bersifat dinamis. Yang ke-12, bahasa itu merupakan identitas penuturnya. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa bahasa merupakan hal paling penting dalam kehidupan manusia. Karena bahasa digunakan oleh manusia di segala bidang kehidupannya. Mempelajari bahasa dan mengkaji bahasa merupakan hal paling penting dilakukan oleh manusia, karena secara langsung akan melestarikan dan menginventarisasikan bahasa tersebut. Dengan mempelajari dan melakukan pengkajian terhadap bahasa, akan menghindari manusia dari kepunahan bahasa. Oleh karena itu, bahasa memiliki fungsi, sifat, dan ciri-ciri yang tidak sedikit. Tidak hanya sekadar untuk berinteraksi, namun masih banyak lagi kegunaan bahasa di dalam kehidupan sehari-hari, seperti terjadinya bahasa alih kode dan campur kode di dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari tata bahasa berbicaranya menggunakan alih kode dan campur kode. Contohnya, semula menggunakan bahasa Indonesia karena lawan bicaranya menggunakan bahasa Jawa, kemudian bahasa yang digunakan beralih menjadi bahasa Jawa.
Hal tersebut terjadinya bahasa alih kode. Sedangkan bahasa campur kode contohnya, penutur semula berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris, namun lawan bicaranya menggunakan bahasa Inggris bercampur dengan bahasa Indonesia. Sehingga percakapan tersebut terjadinya bahasa campur kode. Jadi, dengan belajar bahasa dapat menjadikan seseorang baik dalam melakukan hubungan sosial yang dinamis antara orang perseorangan, kelompok, dan antara kelompok dengan menggunakan bahasa yang baik, sopan, serta dapat menunjukkan kepribadian yang baik. Pembahasan selanjutnya yaitu proses berbahasa. Proses berbahasa ada dua. Yang pertama, proses produktif. Proses produktif ialah proses yang berlangsung pada diri pembicara yang menghasilkan kode-kode bahasa yang bermakna dan berguna. Yang kedua, proses reseptif. Proses yang berlangsung pada diri pendengar yang menerima kode-kode bahasa yang bermakna dan berguna yang disampaikan oleh pembicara melalui alat-alat artikulasi dan diterima melalui alat-alat pendengar. Baiklah, sekian pembahasan kita kali ini. Semoga teman-teman sekalian paham dengan materi yang telah saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.